Oke, kita mulai dari definisi. Yang pertama, lifting appliance. Lifting appliance adalah peralatan kerja untuk yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan beban. Lifting gear, peralatan yang digunakan untuk menyambung atau connect beban dengan lifting appliance. Yang ketiga, lifting equipment. Itu terdiri dari lifting appliance dan lifting gear. Bisa di stop. Lanjutkan, kita coba untuk melihat videonya dulu Pak ya. Ntar saya ngapain saja. Apa sih ya itu? Video ini belum dikasih. Mana itu? Di sini coba. Belum di saya. Nggak bisa. Pakai saya aja. Ada nggak di sini? Sampai di stop yuk. Stop ya. Jadi dari sana. Jadi di sana. Sebentar, cabut dulu. Apa? Ini. Lifting appliance. Lifting operation. Maaf ya, trouble sebentar ya. Lifting operations are inherently hazardous. Effective lift planning and risk assessment is essential in order to complete the job. The task assigned. A competent person should check the job site, the lift, and the lift path. Can you use an existing lift plan? Or must a new one be created to suit the job and manage the risks? If you use an existing plan, take note of any changes in such things as weight, center of gravity, vessel motion, wind, and lighting. Don't forget any other operations in the vicinity. Check the load's path, making sure that no one will be underneath it or in the way at any point, and that the set-down area is ready. The equipment should be fit for purpose, certified for use, and identified in the lift plan. And the people doing the job should be trained and competent. In the toolbox talk, discuss the lift plan, make sure everyone understands it, and that good, clear communications are in place. Finally, check that everyone who might be affected by the job has been told about it, and that the appropriate permission to go ahead has been given. The lift can go ahead when all the equipment is correctly rigged, with no twists or snags in any slings or wire ropes. When the crane hook is vertically over the load's center of gravity,
And when all C fastenings or hold downs have been released, keep your hands off the load. Use hands-free lifting methods at all times. Are you prepared? Video saya. Sekilas tentang kerasan. Sudah. Nah, di sini yang akan kita bahas nanti adalah lifting gear ya. Untuk lifting gear sendiri ada bermacam-macam, ada sling, ada webbing sling, ada chain sling, shackle, hook, bucket, beam clamp, pad ice, turnbuckle, lifting beam. Berdasarkan nomor tahun 1998 itu untuk peralatan untuk mengangkat orang dan 6 bulan untuk pengangkatan material. Setiap 12 bulan untuk semua lifting. Untuk kegiatan inspeksi sendiri, tahapannya adalah penelaahan dokumen. Itu terdiri dari manufaktur data, technical data, manufaktur certificate. Yang kedua, laporan pemeriksaan terakhir, pemeriksaan visual dan dimensi. Ini nanti identifikasi, red load marking, kondisi visual dan dimensional dari peralatan tersebut. Tahapan berikutnya adalah pengujian tidak merusak atau NDT. Pemeriksaan tidak merusak ini dilakukan sebagai suplemen untuk mendeteksi adanya kerusakan oleh personel NDT yang berkualifikasi, faktur atau orang yang berkompeten. Untuk tahapan berikutnya adalah tagging nameplate. Tagging nameplate sendiri dilakukan setelah peralatan tersebut layak untuk digunakan sesuai dengan standar. Tahapan berikutnya adalah reporting, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan, sertifikat inspeksi, laporan inspeksi, laporan tes kalau dilakukan, dan foto inspeksi. Ini adalah contoh dari sling. Ada satu leg, ada 2 leg, ada 4 leg, ada mungkin
ada. Untuk pemeriksaan seling sendiri, berikut adalah removal kriteria. Jadi identifikasi seling itu harus jelas sudah terpasang di unit. Dan untuk urutan pada wire lampir ini apa dari kerusakan untuk single part sling itu maksimal ada random di satu layer di itu. Dan dua puluh wire per lay itu untuk kabel lead. Untuk sifat British untuk itu termasuk kriteria reject. King, crashing, bercase, any damage, evident heat damage, itu biasanya terjadi apa namanya kerja biasanya. Dan apabila terjadi kerusakan pada biasanya itu kadang ada atau tidak Oke, masih ya. Halo, halo, gak ada suaranya? Ya Pak Ferry. Oh, kok diem? Makanya gue kira gak ada suaranya tadi. Mas, share itu terlihat gak? Share. Lagi. Di stop dulu. Di stop. Share lagi. Oh, share lagi ya. Oke.
Lihat ya. Untuk dari sini. Udah. Oke. Saya lanjutkan. Ini macam-macam cacat untuk wire rope. Berikutnya ini adalah abrasi ya. Jadi biasanya kerusakan wire diseret di permukaan yang keras, biasanya abrasi. Terus ini ada popcorn, jadi wire-nya keluar dari anyaman. Untuk yang ini jenisnya korosi. Ya. Ini ada heat damage, jadi kena cipratan lah sepertinya. Ini anyaman dari wire rusak. Untuk ini kerusakan pada fittingnya ya. Untuk wire rope ini referensi kita ini BSEN 13414 dan ASME B30.9 serta prosedur dan petunjuk kerja PKI. Untuk berikutnya adalah webbing sling. Webbing sling ini terbuat dari tekstil ya, polyester ya. Di tiap warna ini menunjukkan dari SBL dari sling. Krianya apabila manufaktur data atau nameplate dari webbing sling hilang, maka itu dinyatakan reject. Berikutnya indikasi terkena chemical yang merusak dari polyester ini. Saya cek di sini. Melting, itu meleleh ya. Jadi biasanya terkena material yang diangkat itu panas atau bekas baru dilas, biasanya menyebabkan kerusakan pada webbing. Bagian yang salah, nah cipratan lak, terus di sini biasanya juga karena dari sudut material yang diangkat, cut snack ini sama ini biasanya pengangkatan pada sudut yang tajam. Ini hampir sama, beban yang simetris atau tajam di permukaannya. Abrasi. Terus berikutnya knot ini biasanya mungkin dari pemakaian yang salah, jadi webbing sling apabila sudah ditali itu sudah tidak bisa digunakan. Perubahan warna pada webbing juga termasuk kategori reject. Jadi misalkan warnanya merah terus udah mulai luntur-luntur, itu kriterianya sudah masuk ke reject. Fitting ya, biasanya kalau webbing sling ini kadang juga ada attachmentnya, hook atau master link atau yang lain. Untuk removal kriterianya rigging hardware ke 30.26.
karena chemical, ini terpotong karena permukaan tajam dari material yang diangkat. Ini sama. Ini heat damage ya, heat damage biasanya kena material. Ini abrasi. Ini fracture ya, biasanya karena material yang tidak berbentuk, jadi dia merusak dari webbing. Ini kena cipratan las. Ini apa istilahnya kalau ini namanya tish ya, kalau bahasa Inggrisnya ini brodel. Untuk webbing ceiling reference kita di BSN 1492.1, 1492.2 dan ASMA 30.9 serta petunjuk dan prosedur kerja PKI. Untuk berikutnya chain sling. Jadi pada dasarnya sling itu ada 3, ada webbing, ada wire rope, ada chain ya. Kalau untuk ini chain ya, jadi rantai ya. Untuk pemeriksaan sling sendiri, untuk removal kriterianya hampir sama ini. Untuk nameplate-nya harus ada. Berarti retak ya, retak, break, patah. Terus abrasi, terus ada piting-piting, dan kurangnya ketebalan dari rantai. Nanti ada listnya di tabel ini Pak, untuk standar di 30.9. Bengkok, twice, deform, corrosion, dan well splatter ya, jadi terkena cipratan las. Untuk attachment tetap sama, untuk hook ke 30.10, untuk rigging hardware di 30.26. Berikut gambar jadi beberapa kerusakan pada chain sling. Ini crack, ini elongation. Elongation itu biasanya terjadi kalau overload atau kelebihan beban. Nah ini untuk ini wear ya, jadi abrasi pada chain yang biasanya ini karena akibat dari pemakaian yang sudah cukup lama itu waktunya ya. Sebentar Pak Sigit, ada pertanyaan nih dari Pak Joko. Boleh di ini Pak, apa mau dipotong apa di belakang? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Joko. Pak Sigit izin bertanya, kalau untuk pemeriksaan lifting gear itu ada 4 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Yang berdasarkan untuk pemeriksaan dengan durasi tersebut, trusted di mana ya? Gitu Pak. Yang terakhir tadi. Bisa diulangi yang terakhir tadi? Pemeriksaan lifting gear itu ada yang 4 bulan, ada 6 bulan, dan 1 tahun. Yang berdasarkan diperiksa dengan durasi tersebut, trusted di mana ya? Terima kasih. Untuk standar pemeriksaan lifting equipment reguler
Itu Pak. Pak Joko, gimana Pak Joko? Apa mau di Tolong diulangi Pak Sigit. Jawabannya tadi? Oh iya. Oh ya, Standarnya itu standarnya dari itu lift. dari lifting operation and lifting equipment regulation tahun 1998. Nggak ada yang terbarunya ya. Maksudnya tahun 98 itu tua, sekarang 2021 sekarang. Sementara kita acuannya di situ Pak. Jadi baru saya kurang tahu juga yang menurut detail tentang durasi inspeksinya Pak. Iya, Mas Sigit. Halo, Mas. Iya. Ya. Itu sebenarnya kemarin melanjutkan pertanyaannya Mas Erwin waktu di Star Energy Kakap. Ya. Jadi ya pertanyaan seperti itu kan Ya. dulu dia pemeriksaan 4 bulan, terus 6 bulan, 1 tahun ya. Nah, ditanyain dasarnya dari mana sih 4 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun itu? Seperti itu. Ya. Nah, kalau terkait dengan itu masuk di prosedur nggak Mas Busrol ya? Atau masuk di mana Mas ya untuk durasi waktu pemeriksaan itu? Atau Ya, Pak. Di ASMI nggak ada kan? Di ASMI Biloduhuk. kalau di prosedurnya ada Pak Joko? Terstate itu ya? Di ASMI Biloduhuk tuh ada tuh 6 bulan, sebulan, setahun. Siap Pak Ferry, nanti kita ini apa cek-cek Pak. Lanjut ya. Lanjut dulu ya. Masih berapa? Masih baru 50% nih. Oke, bentar ya. Oke. Gede kayak apa nih? Iki. Gede kayak apa? Share apa? Enggak, balik yang screen. Iki kan? Harus ini. Sini. Oke. Ini. Ini. Ini kan gue yang lain. Oke Pak, lanjut Pak ya. Untuk referensi changeling itu BSEN 818.1 dan 81.4 dan ASME 30.9. Terdiri dari beberapa tipe. Ini modelnya anchor screw pin. Ini anchor bolt type. Ini model screw change screw pin type. Ini bolt change type. Berikutnya adalah model wide ya, atau sling shaver. Ini untuk bolt type synthetic webbing sling shackle. Untuk pemeriksaan shackle, removal kriterianya apabila electrical manufacturer ini atau
pitting, corrosion, bengkok, ice, distortion, stretch, elongation, crack, broken rod bearing component, itu juga menyebabkan reject. Untuk pengurangan dari original dimension itu 10% ya maksimum ya. Terus incomplete pin adjustment, jadi misalkan untuk bolt type itu harus ada quarter pinnya. Terus excessive thread damage, jadi kalau threadnya sudah aus juga termasuk kriteria untuk kita reject. Berikutnya apabila ada welding yang enggak authorized, maka itu juga menyebabkan reject. Ya. Kalau udah begini, berikutnya jenis-jenis cacat pada segel seperti ini fotonya. Jadi ini crack, ini abrasion ya. Untuk ini untuk yang ini corrosion ya, corroded. Kalau perut jadi elongation di sekelnya. Untuk referensi dari segel itu BSDN 13889 dan untuk aspodi 30.26 serta prosedur petunjuk. Untuk pemeriksaan hook, removable kriterianya seperti ini. Hook akan dicek apabila ada indikasi bending, twisting, atau increasing thread opening. Jadi hooknya itu bengkok keluar. Untuk twisting adalah jadi bengkok menyamping. Ini untuk twisting itu enggak ada toleransi. Jadi per 2015 untuk twisting pada hook itu toleransinya 0. Kalau sebelumnya untuk twisting itu berat. Berikutnya adalah wear atau abrasion ya. Menjadi LED ini adalah pengaman ya, seperti damage atau malfunction LEDs, tadi lidahnya safety LEDs. Menjadi efektif. Deformation
any visible current band was on plan unhook. Jadi ini bisa di repair tapi harus personel yang kompeten ya. Untuk thread opening sendiri masih ada berikut jenis cacat pada hook ya. Ini ada crack. Ini untuk opening thread ya yang tadi maksimal 5% atau lebih dari 1/4 in. Untuk yang ini adalah twisting yang tadi tidak ada toleransi untuk twisting ya, visual kelihatan ini gear ya, abrasion. Untuk referen dari hook itu ada BSCN 1677-1 ya, 1677-4, 1677-5, 1677-6 dan ASME 30.10 dan prosedur dan petunjuk kerja BKI. Berikutnya adalah masterlink. Masterlink ini ada yang single seperti ini. Ini namanya untuk anaknya ini. Masterlink kurang lebih sama, jadi kalau harus ada identifikasi dari dan sebagainya, codes atau tertakik ini ya. Untuk prediction dan akan reject juga kalau ada pengelasan yang tidak sesuai dengan authorize. Gimana ya? Coba. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Arif ya, saya bacakan dulu Ada sebentar. pertanyaan. Ini ada pertanyaan, cek internal Dimex link gimana? Karena selama ini kita hanya visual untuk cek eksternal Dimex, gitu. Apakah ada di WI atau prosedur memakai wear testernya? Gitu Pak Sigit. Saya mau tanya, Pak Sigit. Sebentar Pak Ferry. Oke. Biar satu-satu dulu Pak. Dari Wirup menggunakan Wirup test itu biasanya permintaan dari klien ya, karena apabila kita lakukan pemeriksaan internal dengan Wirup test itu makan dia waktu dan butuh biaya lebih. Biasanya klien apa namanya ya istilahnya keberatan lah kalau sampai menggunakan Wirup test. Jadi
dari pengalaman sih untuk pemeriksaan di bagian dalam itu biasanya kita cek dengan cara menekuk ke beberapa bagian. Apabila masih bagus itu biasanya masih lentur ya. Namun kalau udah mulai ada korosi di dalam, seperti itu Pak. Mungkin rekan-rekan sekalian, mungkin ada masukan yang lain. Di WI atau prosedur tercantum nggak pemakaian wear caster ya, Pak Sigit? Untuk cek internal damage-nya sling. Baik, Pak Busrol, mungkin bisa dibantu. Tadi pertanyaan tadi gimana Pak? Apakah ada di prosedur untuk pemeriksaan? Iya, damage, internal defect. Kalau yang sudah ini tak ada, tapi kalau yang di prosedur yang kita bahas bareng ada situ yang biasanya pertanyaan. Baik Pak Busro mungkin bisa menjawab. Oke ya. Bapak Arif ya tadi ya. Di prosedurnya WIC yang 29 itu sudah ada, tapi kalau untuk yang lebih lengkapnya kita pakainya yang FS itu kita memang bisanya buat tender di situ sudah masuk sih. Itu masuk ke WI-nya yang sling. Itu nomornya yang WIFS. Nomornya yang sekarang diganti ENI yang 06. Itu sudah ada di situ. Mana Pak Arif? Gimana Pak Arif? Tarik. Yus, lanjut. Pak Ferry tadi kayaknya mau tanya Pak Ferry ya. Gimana Pak Ferry? Ya. Pak siapa namanya? Pak Sigit ya? Oh ya, Pak Sigit. Pak Sigit tolong di show lagi yang di bagian slide tipe cycle ya. Oke Pak, sebentar. Oke Pak, sebentar. Ya Pak, gimana Pak? Tipe Ya, Pak, cycle yang di gimana, atas ya. Pak? Tipe cycle di atas ini. Ya, Atasnya ini. Tipe cycle kan ada macam-macam, ada yang screw pin, ada yang pin screw ya. Ada yang pakai baut, ada enggak. Ya. Ada yang bentuknya U atau apa istilahnya, bentuk omega ini. Nah, tolong jelaskan apa perbedaannya kalau dilihat dari penggunanya atau aplikasinya. Jadi kalau misalnya U ini lebih bagus digunakan untuk apa, yang bentuk lainnya itu digunakan untuk apa gitu. Ya, oke Pak, baik Pak. Oke Pak, baik Pak. Untuk bentuk yang wet ini, Untuk bentuk jadi, yang wet ini, untuk jadi, sling saver Pak ya. Jadi untuk sling saver Pak ya. Jadi dikonek di webbing sling, dikonek itu di webbing tidak sling. merusak dari Tidak webbing sling. merusak dari webbing sling. Pak, untuk model yang ini, Untuk model yang ini, namanya istilahnya anchor ya. namanya istilahnya anchor Ini ya. anchor dengan bolt Ini type anchor seperti dengan ini. bolt type seperti Ini ini. biasanya digunakan untuk Ini biasanya digunakan yang untuk selalu terikat di yang equipment. selalu terikat di
equipment. Atau misalkan contohnya di kontainer Kontainer lifting set yang selalu terpasang yang gitu. selalu terpasang di situ, Pak. Untuk yang jenis ini kemudian dengan screw Untuk yang ini untuk pengangkatan yang temporary. Jadi untuk lifting setnya itu untuk mengangkat lebih dari satu equipment, jadi sering dilepas pasang. Terus untuk model chain ini biasanya diinstal untuk di jenis rantai ya. Seperti itu, Pak. Gimana, udah cukup apa? Kalau di lacing biasanya menggunakan apa? Untuk lacing itu kan berarti kan fix, Pak ya? Iya. Fix itu kayaknya ini, Pak, apa namanya, tipe yang bolt type. Tapi bisa juga menggunakan model chain juga. Tipe yang menggunakan model chain juga. Tapi lebih ideal di model anchor karena dia sudutnya lebih banyak. Jadi bisa sampai 45 derajat. Gimana, Pak Ferry? Oke. Gimana, Pak Ferry? Oke, Pak Ferry, sama-sama, Pak. Mana? Video. Mau Pak, sama masuk. Stop. Oke, Pak, kita lanjut lagi. Video, matiin sama masuk. Oke, sama video. Video. Iya. Oke, kita ke video lagi ya biar enggak. Dimatiin, di stop dulu.
Baik, kita lanjut Pak ya. A-bolt. A-bolt seperti ini Pak ya. Jadi biasanya kita ini dipasang di equipment dengan baut ataupun sudah ada potnya untuk pemeriksaan A-bolt, removal kriterianya sama. Jadi identifikasi harus jelas, tidak hilang, tidak ada indikasi terkena panas atau lasan, bebas dari korosi, bend, twice, distortion, stretch, elongation, crack, broken load bearing komponen. Untuk pengurangan bensi sama ya 10%. Terus yang biasa terjadi kadang ini tread damage, jadi treadnya sudah aus atau rusak. Berikutnya pengelasan yang tidak authorized ya, atau modifikasi. Untuk tipe swivel hose ring ini harus bagus, jadi enggak macet dan semua kondisi yang secara visual terlihat rusak. Berikut jenis-jenis catat pada A-bolt seperti ini, Pak. Ini bengkok ya, jadi itu bengkok. Ini di eye-nya bengkok seperti ini. Biasanya rusaknya ini karena pemasangan A-bolt yang salah. Jadi yang seharusnya center to lift center ya. Ini jadi lateral bending misalnya. Untuk referensi BS 4278, BS 4429, dan untuk asmonya di 30.26 serta petunjuk kerja BKI. Soket sendiri ini ya, dipasang pada ujung dari wire rope. Bisa ingin yang wire yang lebih panjang gitu, bisa dipasang di wire di bagian ujungnya. Untuk pemeriksaan wet socket ya, sama ya, jadi harus jelas untuk identifikasi di bodinya, tidak ada bekas lasan atau terkena korosi atau peting ya, jadi pupeng, bengkok, twice, distortion, stretch, elongate, crack, broken komponen. Untuk pengurangan dimensi juga sama 10%. Tidak boleh ada pengelasan yang tidak authorized. Dan tidak boleh ada penggantian komponen yang tidak sesuai. Juga untuk wire clip ya, jadi wire clip harus disesuaikan dengan diameter wire dan range dari wet socket. Untuk pemasangan wire clip juga pengencangannya harus sesuai. Berikut wire terpasang juga nggak boleh
ada kerusakan juga. Untuk referensinya, timbel atau wet socket itu 13 BSN 1314/1, 1314/2, dan untuk asma 30.26 serta prosedur dan petunjuk PKI. Berikutnya adalah swivel ya. Swivel ini fungsinya untuk dipasang pada koneksi yang membutuhkan sudut tertentu, jadi biar enggak ada lateral bending. Untuk pemeriksaannya sendiri sama ya, jadi harus ada identifikasi di bodinya, tidak ada indikasi kerusakan karena panas, heating, corrosion, bend, twice, distorts, strike, dan seterusnya. Untuk pengurangan sama 10%, tidak boleh ada pengelasan atau modifikasi. Untuk swivelnya sendiri harus bergerak bebas ya, tidak lancat. Untuk swivel juga nggak boleh jadi nggak boleh apa ini loss atau missing nut ya, jadi penguncinya harus selalu terpasang. Berikut pinnya ya, kalau terdapat kotor pinnya harus terpasang juga. Untuk referensinya kita ke 30.26 untuk rigging hardware ya, dan prosedur dan petunjuk kerja PKI. Berikutnya adalah klem ya. Jadi klem ini ada dua tipe. Jadi ada plate clamp dan beam clamp. Kalau ini untuk tipe beam clamp, jadi ini khusus untuk mengangkat beam ya. Kalau yang untuk yang satu lagi adalah plate clamp, ini untuk mengangkat plat ya. Untuk pemeriksaan dari beam clamp sendiri harus dari crack, dari abrasi atau excessive wear and the part of lifter ya. Terus missing cut, fastener, cover stop, or nameplate. Jadi harus nameplate-nya dari manufaktur juga harus ada. Terus bagian-bagian dari clamp sendiri itu ada skrunya, ada boltnya, ada mungkin ada kadang ada master link-nya, itu harus sesuai juga dengan standar. Dan dari fungsi mekanis sendiri ya, jadi ada yang tipe kayak seperti beam clamp ini dia manual ya, harus diputar untuk menyesuaikan dengan ukuran beamnya. Dan untuk model yang satunya lagi ini sudah otomatis ya, jadi tinggal dipasang pada plat, maka kalau kita angkat otomatis akan mengunci sendiri dan bisa menyesuaikan dengan range dari klem itu sendiri. Itu bisa disetup. Berikutnya adalah PTS ya. Yang biasa kita periksa adalah seperti ini. Jadi ini namanya basket. Tapi sebenarnya ada equipment yang lain, mungkin kontainer atau toolbox atau open container. Referensi kita di ASME 30.20 ya, below the hook lifting device. Untuk pemeriksaan PTS seperti ini Pak. Jadi
Untuk referennya, untuk detailnya di BSN 12079 series offshore container dan lifting set. Untuk DNV 2.7/1 offshore container, DNV 273 portable offshore unit ya. Bisa belum ya? Bentar. Bentar malam. Berikutnya adalah turnbuckle. Turnbuckle seperti ini, jadi fungsinya untuk mengencangkan beban ya, jadi sebagai lasing. Jadi ini fungsinya untuk mengikat, bukan untuk mengangkat ya. Untuk pemeriksaan turnbuckle seperti ini, harus jelas identifikasinya di bodinya, tidak ada bekas kerusakan karena panas seperti las, korosi, bend, twice, sistos, thread, elongate, crack, broken root bearing komponen. Sama lah ini ya, 10% untuk pengurangannya. Juga kita periksa juga di bagian ini Pak ya, di bagian treadnya. Untuk treadnya ini kalau pemakaian cukup lama biasanya juga udah mulai rusak. Kadang ada bengkok di sini. Untuk pemakaian yang tidak sesuai biasanya juga bengkok di sini. Untuk yang model Joe seperti ini, untuk pengikatnya ya, kadang ada pengikatnya itu modelnya nut ya, nut. Ada juga yang modelnya cotter pin, jadi harus sesuai juga ini. Oke Pak, mungkin seperti itu Pak gambarannya untuk lifting gear. Sebenarnya masih ada beberapa model yang lain, cuman saya ambil yang sering kita gunakan di lapangan seperti itu. Oh ya, itu sudah ada absen ya sama soalnya. Ntar saya waktunya sampai jam 12. Batasin sampai jam 12. Oh, ya wis. Bisa diisi ya. Lanjut dulu. Oh, kalau nggak ada, berarti kirim dari kereta ya? Oke Pak, mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan, silakan.